Halo semuanya, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita akan membahas salah satu penyakit paling mematikan yang pernah dikenal umat manusia, Ebola. Mungkin sebagian dari kalian pernah mendengar namanya, tapi apakah kita benar-benar tahu apa itu Ebola, seberapa berbahayanya, dan bagaimana kita bisa melawannya? Yuk, kita kupas tuntas dalam video kali ini. Pertama, kita mulai dari dasarnya. Apa sih penyebab penyakit Ebola? Penyakit ini disebabkan oleh sekelompok virus dalam genus Ebola virus. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di dekat sungai Ebola di negara yang sekarang dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Itu sebabnya namanya Ebola. Para ilmuwan percaya bahwa virus ini awalnya berasal dari hewan. Inang alaminya diduga kuat adalah kelelawar buah dari keluarga Pteropodida. Virus ini bisa menular dari hewan liar ke manusia, sebuah proses yang disebut zoonosis. Penularan ini bisa terjadi saat manusia melakukan kontak langsung dengan darah, organ, atau cairan tubuh lain dari hewan yang terinfeksi. Hewan-hewan seperti monyet, gorila, simpanse, dan kijang hutan yang ditemukan sakit atau mati di hutan hujan bisa menjadi sumber penularan. Nah, setelah virus masuk ke populasi manusia, penyebarannya menjadi sangat cepat dan berbahaya. Penularan dari manusia ke manusia terjadi melalui kontak langsung dengan darah, sekresi, organ, atau cairan tubuh lainnya dari orang yang terinfeksi. Ini juga termasuk kontak dengan permukaan atau bahan, misalnya tempat tidur atau pakaian, yang telah terkontaminasi dengan cairan tersebut. Penting untuk dicatat bahwa Ebola tidak menular melalui udara seperti flu. Seseorang tidak akan tertular hanya dengan berada di ruangan yang sama dengan penderita Ebola. Penularan terjadi ketika ada kontak langsung dengan virusnya. Bahkan, jenazah orang yang meninggal karena Ebola masih sangat menular. Oleh karena itu, upacara pemakaman yang melibatkan kontak langsung dengan jenazah bisa menjadi pemicu penyebaran wabah yang masif. Sekarang, mari kita bicara tentang dampak mengerikan dari penyakit ini. Ketika seseorang terinfeksi Ebola, gejalanya tidak langsung muncul. Masa inkubasinya berkisar antara 2 hingga 21 hari. Awalnya, gejalanya mirip dengan penyakit umum lainnya, demam mendadak, kelelahan ekstrem, nyeri otot, sakit kepala, dan sakit tenggorokan. Namun, seiring perkembangan penyakit, gejalanya menjadi jauh lebih parah. Penderita akan mengalami mual, muntah, diara, ruam, serta gangguan fungsi ginjal dan hati. Tahap paling menakutkan adalah ketika pendarahan internal dan eksternal mulai terjadi. Pendarahan bisa muncul dari gusi, hidung, atau bahkan di dalam tinja. Inilah yang membuat Ebola juga dikenal sebagai demam berdarah Ebola. Tingkat kematian akibat Ebola sangat tinggi. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, rata-rata tingkat kematiannya sekitar 50%. Namun, dalam beberapa wabah, angkanya bisa melonjak hingga 90%. Ini menjadikannya salah satu penyakit paling mematikan di dunia. Dampak Ebola tidak hanya pada kesehatan individu. Wabah Ebola bisa melumpuhkan seluruh sistem kesehatan suatu negara. Rumah sakit menjadi penuh sesak, tenaga medis berada di bawah tekanan luar biasa dan berisiko tinggi tertular. Selama wabah besar di Afrika Barat dari tahun 2014 hingga 2016, banyak rumah sakit dan klinik terpaksa tutup. Ini berarti orang dengan penyakit lain seperti malaria atau komplikasi persalinan juga tidak bisa mendapatkan perawatan yang mereka butuhkan. Secara ekonomi, dampaknya juga dahsyat. Perbatasan ditutup, perdagangan terhenti, sektor pariwisata anjlok, dan pertanian terabaikan. Ketakutan dan stigma menyebar di masyarakat, menyebabkan isolasi sosial bagi para penyintas dan keluarga mereka. Wabah ini benar-benar meninggalkan luka yang dalam, tidak hanya secara fisik, tapi juga sosial dan ekonomi. Dengan dampak yang begitu mengerikan, apa solusi yang kita miliki untuk melawan Ebola? Kabar baiknya, dunia medis telah membuat kemajuan besar. Salah satu terobosan terpenting adalah pengembangan vaksin. Vaksin RVSV-ZEBOV, yang juga dikenal dengan nama Ervebo, terbukti sangat efektif dalam mencegah infeksi. Vaksin ini biasanya digunakan dalam strategi vaksinasi cincin, di mana semua orang yang pernah melakukan kontak dengan penderita Ebola segera divaksinasi untuk memutus rantai penularan. Selain vaksin, kini juga ada pengobatan yang lebih baik. 2 obat antibodi monoklonal, yaitu Inmazeb dan Ebanga, telah disetujui untuk mengobati infeksi Ebola. Obat-obatan ini bekerja dengan membantu sistem kekebalan tubuh melawan virus.
Jika diberikan sejak dini, pengobatan ini secara signifikan dapat meningkatkan peluang bertahan hidup. Namun, teknologi medis saja tidak cukup. Kunci utama untuk mengendalikan wabah Ebola adalah respons kesehatan masyarakat yang cepat dan terkoordinasi. Ini mencakup beberapa langkah krusial. Pertama, surveillance aktif. Artinya, kita harus cepat mengidentifikasi kasus baru dan melacak semua orang yang mungkin telah melakukan kontak dengan penderita. Ini yang disebut pelacakan kontak. Kedua, diagnosis cepat melalui tes laboratorium. Semakin cepat seseorang didiagnosis, semakin cepat mereka bisa diisolasi dan dirawat, sehingga mengurangi risiko penularan lebih lanjut. Ketiga, manajemen kasus yang aman. Pasien Ebola harus dirawat di unit perawatan khusus yang disebut Pusat Perawatan Ebola. Di sana, tenaga medis menggunakan alat pelindung diri atau APD lengkap untuk mencegah penularan. Perawatan suportif seperti pemberian cairan infus dan pengelolaan gejala juga sangat penting untuk meningkatkan peluang kesembuhan. Keempat, praktik pemakaman yang aman dan bermartabat. Tim khusus dilatih untuk menangani jenazah penderita Ebola dengan aman, sambil tetap menghormati tradisi budaya setempat sebisa mungkin. Dan yang terakhir, tapi tidak kalah penting, adalah keterlibatan komunitas. Edukasi kepada masyarakat tentang cara penularan Ebola dan langkah-langkah pencegahannya sangat vital. Membangun kepercayaan antara petugas kesehatan dan masyarakat lokal adalah kunci agar semua upaya pengendalian wabah bisa berjalan efektif. Sekarang, mari kita lihat angka-angka yang menggambarkan skala tragedi ini. Sejak pertama kali ditemukan pada tahun 1976, telah terjadi lebih dari 30 wabah Ebola. Sebagian besar terjadi di Afrika. Wabah terbesar dan paling kompleks dalam sejarah adalah wabah di Afrika Barat yang terjadi antara tahun 2014 dan ke 2016. Wabah ini melanda Guinea, Liberia, dan Sierra Leone. Menurut data WHO, wabah ini menginfeksi lebih dari 28.600 orang dan merenggut lebih dari 11.300 nyawa. Angka ini lebih banyak dari gabungan semua korban wabah Ebola sebelumnya. Wabah ini menunjukkan betapa cepatnya virus dapat menyebar di daerah perkotaan yang padat penduduk dan di seluruh perbatasan internasional jika tidak segera dikendalikan. Wabah besar lainnya terjadi di Republik Demokratik Kongo antara tahun 2018 dan ke 2020. Wabah ini merupakan yang terbesar kedua dalam sejarah, dengan lebih dari 3.400 kasus dan hampir 2.300 kematian. Situasinya menjadi lebih rumit karena terjadi di zona konflik aktif, yang menyulitkan upaya respons dari petugas kesehatan. Meskipun angka-angka ini terdengar menakutkan, penting untuk diingat bahwa setiap angka mewakili seorang manusia, sebuah keluarga, dan sebuah komunitas yang hancur. Namun, di tengah tragedi ini, ada juga kisah-kisah luar biasa tentang keberanian dan harapan. Para penyintas yang kebal terhadap virus kembali ke komunitas mereka untuk merawat orang sakit. Tenaga medis lokal dan internasional mempertaruhkan nyawa mereka setiap hari di garis depan, dan para ilmuwan bekerja tanpa lelah untuk menemukan vaksin dan pengobatan baru. Jadi, meskipun Ebola adalah ancaman yang sangat serius, kita tidak boleh menyerah pada ketakutan. Dengan ilmu pengetahuan, kerjasama internasional, dan respons kesehatan masyarakat yang kuat, kita bisa mengendalikan wabah, menyelamatkan nyawa, dan mencegah tragedi serupa terjadi di masa depan. Kunci utamanya adalah kesiapsiagaan. Kita harus terus berinvestasi dalam sistem kesehatan yang kuat di seluruh dunia, sehingga kita siap menghadapi ancaman penyakit menular apapun, kapanpun dan dimanapun itu muncul. Pertama-tama, apa itu Ebola? Ebola, atau lebih dikenal sebagai penyakit virus Ebola, adalah penyakit langka namun sangat mematikan yang disebabkan oleh infeksi virus dari genus Ebola virus. Virus ini pertama kali diidentifikasi pada tahun 1976 di dekat sungai Ebola di Zaire, yang sekarang dikenal sebagai Republik Demokratik Kongo. Sejak saat itu, beberapa wabah besar telah terjadi, terutama di berbagai negara di Afrika. Sekarang, mari kita bahas penyebabnya. Bagaimana seseorang bisa tertular Ebola? Virus Ebola awalnya ditularkan dari hewan liar ke manusia. Para ilmuwan percaya bahwa kelelawar buah dari keluarga Pteropodida adalah inang alami virus ini. Hewan lain seperti monyet, simpanse, gorila, dan antelop hutan juga bisa terinfeksi dan menularkannya ke manusia. Misalnya saat berburu atau mengolah daging hewan liar yang terinfeksi. Ini yang disebut penularan zoonosis. Setelah virus masuk ke populasi manusia, penyebarannya menjadi jauh lebih cepat dari manusia ke manusia.
Penularan antar manusia terjadi melalui kontak langsung dengan darah atau cairan tubuh lain dari orang yang terinfeksi Ebola dan sudah menunjukkan gejala. Cairan tubuh ini termasuk air liur, keringat, muntah, feses, air susu ibu, bahkan air mani. Virus bisa masuk ke tubuh orang sehat melalui kulit yang terluka atau selaput lendir seperti mata, hidung, dan mulut. Selain itu, kontak dengan benda-benda yang terkontaminasi cairan tubuh penderita, seperti jarum suntik, pakaian, atau spray, juga bisa menjadi sumber penularan. Penting untuk dicatat, seseorang tidak menularkan Ebola sampai mereka menunjukkan gejala. Virus ini tidak menyebar melalui udara seperti flu. Lalu, apa saja gejala dan dampak dari penyakit Ebola? Masa inkubasi, yaitu waktu dari infeksi hingga munculnya gejala pertama, berkisar antara 2 hingga 21 hari, tapi rata-rata sekitar 8-10 hari. Gejala awalnya seringkali tidak spesifik dan mirip dengan penyakit lain seperti flu atau malaria. Gejalanya meliputi demam mendadak, sakit kepala parah, nyeri otot dan sendi, serta kelemahan yang ekstrem. Seiring berjalannya waktu, penyakit ini akan semakin parah. Pasien bisa mengalami gejala gastrointestinal seperti mual, muntah, diare yang seringkali berdarah, dan sakit perut. Dalam fase yang lebih lanjut, dampak Ebola menjadi sangat mengerikan. Pasien bisa mengalami pendarahan internal dan eksternal, misalnya dari gusi, hidung, atau bahkan mata. Kegagalan organ-organ vital seperti ginjal dan hati juga sering terjadi. Tingkat kematian akibat Ebola sangat tinggi, bisa mencapai 50 hingga 90%, tergantung pada jenis virus dan kualitas perawatan yang diterima pasien. Wabah Ebola tidak hanya merenggut nyawa, tapi juga melumpuhkan sistem kesehatan, mengganggu ekonomi, dan menciptakan ketakutan serta stigma di masyarakat. Mari kita lihat data korbannya. Wabah Ebola terbesar dalam sejarah terjadi di Afrika Barat antara tahun 2014 hingga ke 2016. Wabah ini melanda Guinea, Liberia, dan Sierra Leone dengan sangat parah. Menurut data dari Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lebih dari 28.600 orang terinfeksi dan lebih dari 11.300 orang meninggal dunia dalam wabah tersebut. Angka ini menunjukkan betapa dahsyatnya dampak Ebola jika tidak segera dikendalikan. Selain wabah besar itu, beberapa wabah lain juga terjadi di Republik Demokratik Kongo dan negara-negara lain, yang terus menambah jumlah korban jiwa selama bertahun-tahun. Dengan dampak yang begitu mengerikan, apa solusi yang ada untuk melawan Ebola? Kabar baiknya, dunia medis telah membuat kemajuan besar. Sekarang sudah ada vaksin yang efektif untuk mencegah infeksi Ebola. Vaksin RVSV-ZEBOV yang dipasarkan dengan nama Ervebo telah disetujui dan terbukti sangat efektif dalam mengendalikan wabah. Vaksinasi menjadi garda terdepan, terutama bagi petugas kesehatan dan orang-orang yang berisiko tinggi melakukan kontak dengan penderita. Selain vaksinasi, pengobatan untuk Ebola juga telah berkembang. Dulu, pengobatan hanya bersifat suportif, yaitu mengatasi gejala seperti dehidrasi dan menjaga fungsi organ. Namun sekarang, ada beberapa obat antibodi monoklonal seperti Inmazeb dan Ebanga yang telah disetujui untuk mengobati infeksi Ebola. Terapi ini secara signifikan dapat meningkatkan tingkat kelangsungan hidup pasien jika diberikan sejak dini. Tentu saja, pencegahan tetap menjadi kunci utama. Langkah-langkah pencegahan di tingkat komunitas sangat penting. Ini termasuk menghindari kontak langsung dengan penderita Ebola dan cairan tubuhnya, menggunakan alat pelindung diri seperti sarung tangan, masker, dan kacamata pelindung sangat krusial bagi petugas kesehatan dan keluarga yang merawat pasien. Praktik pemakaman yang aman juga sangat penting, karena jenazah penderita Ebola masih sangat menular. Di banyak budaya, ritual pemakaman melibatkan kontak fisik dengan jenazah, sehingga edukasi kepada masyarakat tentang cara pemakaman yang aman tanpa mengorbankan nilai budaya menjadi tantangan sekaligus solusi penting. Kebersihan tangan juga merupakan pilar pencegahan. Sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol, dapat membantu menghilangkan virus. Selain itu, menghindari konsumsi daging hewan liar yang tidak jelas asal-usulnya juga dapat mengurangi risiko penularan dari hewan ke manusia. Upaya global dalam melawan Ebola melibatkan banyak pihak, mulai dari WHO, Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit atau CDC, hingga organisasi non-pemerintah seperti Dokter Lintas Batas. Mereka bekerja sama dalam pengawasan penyakit, penelitian, respons cepat terhadap wabah,
dan pembangunan kapasitas sistem kesehatan di negara-negara yang rentan. Deteksi dini kasus, pelacakan kontak yang cepat, dan isolasi pasien adalah strategi inti untuk memutus rantai penularan dan menghentikan wabah sebelum menyebar luas. Jadi, kesimpulannya, Ebola adalah penyakit yang sangat serius dan mematikan, tetapi bukan berarti tidak bisa dilawan. Dengan adanya vaksin, pengobatan yang lebih baik, dan strategi pencegahan yang kuat, kita memiliki alat untuk mengendalikan penyakit ini. Pengetahuan adalah kekuatan pertama kita. Dengan memahami penyebab, dampak, dan cara penularannya, kita bisa melindungi diri sendiri dan orang lain. Dukungan terhadap penelitian medis dan sistem kesehatan global juga sangat penting agar kita selalu siap menghadapi ancaman penyakit menular di masa depan. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi yang kami bagikan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten-konten menarik lainnya dari kami. Sampai jumpa di video berikutnya.